bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blow on, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna, lain ukur hanya sebatas ngomong di nabi. Ini disiarkan umum ya, siarkan, oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Kalau kalian dengar kata-kata ulama, apa yang ada di pikiran kalian? Saya sih meyakini yang ada di benak kalian adalah visualisasi tentang ulama yang berpakaian misalkan berjubah, berjanggot panjang, bersorban. Itu hal yang pertama ada di kepala Anda ketika disebutkan kata ulama. Artinya selalu yang ada di kepalamu itu adalah visual, ataupun orang yang duduk di atas mimbar berceramah, kan? Begitu kan? Nah, inilah salah satu bentuk kesalahan berpikir kebanyakan orang-orang Indonesia ketika berbicara tentang ulama. Terjebak pada hal-hal visual. Dia tidak memahami apa itu ulama secara mendalam. Sehingga karena konsep berpikir yang salah ini pula lah mengakibatkan cara hidup yang salah, begitu loh. Kenapa ini akan mengakibatkan cara hidup yang salah? Sehingga orang-orang salah mendefinisikan ulama, begitu loh. Sehingga orang-orang yang berkhotbah, berceramah di atas mimbar, menggunakan sorban, itu akhirnya dijadikan panutan hidup. Yang padahal belum tentu dia adalah seorang ulama. Maka hidup Anda akhirnya karena berpedoman kepada definisi yang salah, hidup Anda pun menjadi salah. Begitu loh, Anda terjebak dalam hal-hal visual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian memahami lebih dalam apa sih ulama. Begitu loh, apa sih ulama itu, begitu loh. Biar kalian nanti ketika mau menjadikan pedoman daripada ulama ini, kalian tidak salah mengambil pedoman. Begitu. Jangan sampai kalian terjebak di dalam visual itu tadi. Ulama berjubah, ulama yang ceramah di mimbar, bukan itu. Oke? Nah, coba kita akan lebih dalam memahami apa itu ulama ya. Ulama itu kalau dari etimologi berasal dari kata alama, begitu loh. Apa sih alama? Adalah pengetahuan. Kita bicara dulu daripada etimologi ya. Nah, ulama itu adalah bentuk jamaknya. Kalau alama itu singularitasnya, bentuk kata satuannya itu alama, begitu. Artinya pengetahuan. Kalau ulama adalah orang-orang yang berpengetahuan, begitu loh. Kalau alim satu orang berpengetahuan, begitu ya. Itu dari sisi etimologi. Nah, sekarang dari sisi definisi. Dari sisi definisi itu ada dua, ada lugawi ataupun bahasa, ataupun syar'i ataupun syariat. Nah, kalau dari lugawi adalah orang-orang yang berpengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan non-agama seperti sains, ilmu strategi, ilmu pemerintahan. Maka secara lugawi dia bisa dikatakan alim ataupun ulama, orang-orang yang punya pengetahuan itu secara mendalam, begitu. Nah, kalau secara syar'i adalah orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di bidang ilmu agama. Contohnya kayak ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf, kan begitu ya. Nah, jadi kalau secara syariat begitu, itulah definisi ulama. Nah, masalahnya ini juga kadang-kadang orang salah juga nih mengartikan, memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu
non agama. Padahal yang namanya ilmu pengetahuan kesemuanya ya adalah sama ilmu, begitu loh. Misalkan mau membeda-bedakan ini ilmu agama, ini ilmu non agama, misalkan begitulah. Yang ilmu agama saja itu dipelajari di dunia, gitu loh. Dapatnya di dunia, ya berarti sama, itu juga ilmu dunia, ya kan? Enggak bang, kalau misalkan ilmu agama itu untuk bekal ke akhirat lah. Kamu juga sholat masa iya telanjang, ya kan? Berarti kamu ketika mempelajari ilmu tentang teknologi membuat baju, yaitu ilmu agama juga. Karena kalau kamu sholat, misalkan telanjang kan gak sah, begitu. Jadi kalau dipisah-pisahkan ilmu agama dan non agama, akhirnya kita tidak bisa masuk surga, begitu loh. Misalkan kamu belajar ilmu akidahnya saja, ilmu fikihnya saja, ilmu tafsirnya saja, tasawufnya aja, tapi kamu setelah mempelajari ilmu itu, kamu sholat telanjang karena kamu tidak memahami ilmu dunianya, akhirnya kamu gak bisa masuk surga dong, ya kan? Karena gak sah sholatnya, gitu loh. Kamu misalkan mempelajari ilmu agama tadi yang disebutkan, tetapi di dalam ilmu psikologi kamu gagal, kamu nggak paham ilmu psikologi, sehingga kamu suka marah-marah, suka mencaci maki orang, ya kan begitu. Kira-kira bisa masuk surga nggak? Ya nggak bisa juga, begitu loh. Jadi kesemuanya itu sebenarnya kalau namanya ilmu ya udah ilmu pengetahuan, begitu loh ya. Nah, jadi begitu, sampai sini paham ya, memahami ulama itu begitu. Nah, kemudian kalau kita ambil definisi dari para ulama ya, menurut Imam Ghazali, ulama adalah pewaris para nabi karena mereka menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan membimbing umat. Nah, dari orang yang tadi ceramah, yang ngajak berantem Kang Dedi, yang bilang tol-ol Kang Dedi, ya kan, bodoh-bodohin Kang Dedi, kira-kira masuk nggak definisi kata Imam Ghazali? Yang bahwa dia itu menyampaikan ilmu bermanfaat dan membimbing umat, kan gak masuk secara definisi. Tapi dia merasa kalau dirinya itu ulama, kan aneh. Coba yang kedua, dari Ibnu Qayyim, ulama adalah yang mengenal Allah, memahami syariatnya, dan takut hanya kepadanya. Orang tadi kira-kira itu ceramah karena takut kepada Allah, apa karena takut jatah hibah pesantrennya dikurangin? Kok tapi dia merasa dirinya ulama ya? Selanjutnya, kalau dari Al-Quran, Quran surat Fatir ayat 28, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Nah itu, dia masuk nggak ke definisi ini? Hanya takut kepada Allah nggak? Kalau dia hanya takut kepada Allah, dia nggak mungkin itu caci maki orang, ngajak berantem sama Kang Dedi gitu loh, ya kan? Kemudian kalau dari hadis, ulama adalah pewaris para nabi itu. Dari hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Lah Nabi nggak pernah caci maki kok, nggak pernah ngajak berantem orang kok, ya kan? Apalagi ngajak berantem sesama muslim. Lah terus dia masuk definisi nggak ini? Dari definisi ulama menurut hadis Nabi, ya kan? Nah sekarang masuk kepada klasifikasi ulama. Ulama itu kalau ini ya bicaranya agama ya, ada ulama tafsir, contohnya Ibnu Katsir, ada ulama hadis, contohnya Imam Bukhari, ada ulama fikih, contohnya Imam Syafi'i, ada ulama akidah namanya Imam Al-Asy'ari, ada ulama tasawuf contohnya Imam Al-Ghazali, begitu loh. Itu salah satu klasifikasi daripada ulama. Nah, masuk nggak itu orang tadi kepada salah satunya yang bilang bahwasanya yang paling paham ini adalah ulama? Ya ulama itu kayak apa? Kayak yang juga ceramah kan? Nah ini jangan terjebak di situ kalian itu, ya kan? Mending kalian kembalikan kepada definisi yang komprehensif tadi. Dari mulai etimologi kalian udah tahu, kalau dari mulai definisi kalian sudah tahu, kan begitu, ya kan? Nah sekarang tinggal di keputusan kalian ini, ya kan? Mau memahami ulama itu seperti apa? Seharusnya sih rakyat Indonesia jangan lagi terjebak ya dengan visual gitu loh. Ketika disebutin ulama yang dipikirin jenggot, sorban, ya kan, gamis. Aduh ini bahaya nanti kalian. Bukannya saya tidak mengajak untuk tidak percaya, ya kan, tetapi saya mengajak kalian percaya kepada ulama yang sesuai definisi tadi, ulama yang ilmiah gitu loh, ada definisinya. Jangan percaya kepada yang visual tadi, begitu. Gimana?
Sudah paham mulai sekarang ya? Pahami siapa itu ulama yang sesungguhnya. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.